Dari Akhwat 1, hamba Allah di Sofifi, Maluku Utara, Ustaz. Pertanyaannya, Ustaz, suami saya gondrong. Saya sudah minta dia untuk gunting rambut, tapi dia tidak mau dengan alasan ingin mengikuti sunnah Nabi. Tapi saya tidak suka kalau laki-laki gondrong, Ustaz. Jadi hampir setiap hari kami ribut hanya karena masalah rambut. Yang mau saya tanyakan, Ustaz, bukankah suami juga harus berhias untuk istri sebagaimana istri juga berhias untuk suami? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini pertanyaannya agak komplit sedikit. Tapi kalau ditanya hukum pembahasan, pertama banyak yang salah sangka sebenarnya terkait dengan masalah memanjangkan rambut. Jadi sebagian menyangka bahwa yang memanjangkan rambut itu bagi laki-laki sampai ke bahu itu adalah sunnah. Ya, karena dia berasumsi bahwa hadits-hadits yang menjelaskan bahwa Nabi kadang memanjangkan rambutnya sampai ke bahu itu adalah contoh. Dan ini pemahaman harus diperbaiki ya, karena apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang beliau lakukan, itu belum tentu dianggap sunnah. Iya, karena yang beliau kerjakan itu ada hal yang memang betul sunnah, terus yang dikerjakan oleh Nabi ada hal yang itu arahnya tabiat manusia. Misalnya ketika Nabi tidur di sebagian waktu disebut sebagian sahabat terdengar suara ngoroknya gitu. Jadi jangan berkata ngorok itu sunnah. Ya sebab itu tabiat manusia kadang kalau keletihan, lemah, capean, terjadi hal yang seperti itu. Iya. Terus yang kedua ada yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu masuk di dalam kebiasaan orang Arab. Contoh pakai tongkat. Itu kebiasaan orang Arab. Jangan ada yang kemana-mana ke Indonesia dia bawa tongkat, dianggap sunnah. Nah, itu keliru memahami. Atau misalnya pakai jubah. Jangan dianggap pakai jubah adalah sunnah karena Nabi pakai jubah. Nah, itu kan kebiasaan orang Arab. Cuma di Indonesia ini itu kebiasaan sudah berjalan juga. Jadi orang kalau pakai jubah itu juga nggak apa-apa. Ekstrim juga kalau ada yang mengatakan nggak boleh pakai jubah ke Arab-Araban. Itu bahasa nggak benar ya, nggak bagus ya. Jadi ada pakaiannya orang Indonesia nggak apa-apa, pakaian jubah juga nggak ada masalah. Ya, dan seorang mengkondisikan aja di mana tempatnya dia memakai. Iya. Nah, sama dengan pertanyaan rambut gondrong. Itu bukan sunnah memanjangkan rambut. Apalagi kalau di sebuah tempat, di sebuah negara atau sebuah negeri, kalau dia memanjangkan rambut itu nggak bagus pandangannya ke orang-orang yang memanjangkan rambut. Nah, itu bagusnya dia jangan melakukan itu. Itu yang saya nasihatkan ya kepada teman-teman yang belajar di Indonesia ini. Rapikan rambutnya, jangan dipanjangkan. Sebab memanjangkan rambut itu kalau orang belajar agama, itu banyak identik sekarang ke orang-orang ekstrim gitu, orang-orang yang agak berlebihan. Jadi saya tidak menasihatkan untuk hal tersebut. Kemudian sudut yang kedua, saya juga untuk penanya ini, saya nasihatkan agar supaya diperkecil volume konflik dengan suami. Hal-hal yang kadang suami melakukan, dia pahami seperti itu. Nah, itu mungkin aja ya, pemahamannya itu nggak usah terlalu dijadikan sebagai bahan untuk terjadinya saling bersih tegang gitu. Apalagi kalau alasannya sebagaimana istri berhias untuk suami, suami juga berhias untuk istri. Itu kan namanya mewajibkan sesuatu yang kadang tidak wajib atas suami. Kalau istri mungkin dia kadar lebih di situ karena memang untuk perempuan, tapi kalau suami itu dari kebaikan akhlak, dari tambahan akhlak mulia, tapi bukan kadar kewajiban. Jadi jangan dijadikan itu alasan sebagai hak-hak untuk mendukung dan seterusnya. Nah, ini hal-hal harus dirapikan agar supaya seorang itu kalau di kehidupan rumah tangga itu paling bagusnya suami dan istri itu selalu dia pikirkan untuk menunaikan kewajibannya.
Jangan selalu dia pikir hak saya apa. Saya pengen begini, pengen begitu. Itu yang bikin banyak masalah. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya.